Metro Mini. Ada yang tahu Metro Mini 69? Nah itu dulu sahabat saya begitu gajian langsung setengahnya disetorkan ke ATM di bank sebelah untuk menyetor melunasi utang. Hidup sederhana, makan makanan rumahan aja, masak di rumah, ke kantor bawa bekal, 60%, 70% masalah, baik dalam rumah tangga atau dalam ngurus anak, yang urusannya ada uang-uangnya, itu udah beres. Sudah mencapai angka FIRE di usia 33. Lagi Probation, sebuah buku yang terjual lebih dari 10.000 eksemplar dan menduduki chart 10 buku bestseller nasional, ditulis oleh seorang HR professional dengan pengalamannya lebih dari 10 tahun. Profesinya sebagai content creator yang membahas karir, keuangan, dan adulting, menjadikan beliau sosok inspiratif di berbagai bidang. Kini telah hadir di Hidden Masters, Samuel Ray. More than just Hidden Gem, welcome back to Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Please welcome Samuel Ray. Terima kasih kita udah boleh main-main nih ke rumahnya Kosem. Sama-sama, terima kasih tim Mirai Asset udah datang ke rumah saya hari ini. Oke, ini rumah Kosem hasil dari kerja keras Kosem ya? Kerja keras saya dan istri dong. Kalau saya doang nanti saya tidur di luar malam ini. Oke, Kosem apa kabar? Iya, baik. Gimana Glenda kabarnya? Puji Tuhan baik juga. Kesibukan belakangan ini gimana kok? Masih konten? Belakangan sejak resign kan di bulan Maret kemarin, jadi banyak waktu di rumah. Konten tentunya masih, baru selesai book tour di akhir tahun lalu. Kemarin sempat juga ke Jepang sama keluarga, sekalian bawain buku buat follower-follower di Jepang. Jadi habis warawiri sih sebenarnya Glenn. Ini baru minggu ini baru balik ke Jakarta dan dikunjungin kalian. Jadi ya seperti itulah. Seru lah ya kehidupannya belakangan ini kok. Lumayan lah. Cukup banyak event lah. Oke, Kosem ini dikenal sebagai salah satu YouTuber atau content creator yang viral karena frugal living-nya. Iya. Oke, sebelum frugal living, kita bahas dulu kehidupannya Kosem. Oke. Dulu pernah jadi karyawan. Jadi profesiku HR sebenarnya. Aku ngurusin training, rekrutmen, project management, macam-macam gitu ya di dalam perusahaan. Dan belakangan di tahun 2019, jadi setelah kurang lebih 8 tahun berkarir, ada temanku ngajak konten, tapi topiknya apa? Dia bilang, kamu konten tentang HRD, kamu konten tentang karir, karena banyak yang butuh gitu. Dan ternyata benar, jadi ketika aku bikin konten seputar cara bikin CV yang baik dan benar, cara interview, cara follow up setelah interview, itu bikinnya nggak kayak sekarang kan, pakai muka gitu ya. Dulu tuh aku nulis, Glenn, ini kebanyakan nulis, aku post di story. Nah itu orang-orang sampai, Kosem tolong di highlight story-nya gitu. Jadi kalau lihat IG ku sekarang tuh bulat-bulat semua highlight tuh itu requestan netizen semua. Jadi dari situ mulai berkembang dan ya karena ngikutin audiens juga ya, ngikutin topik-topik apa yang diminta. Jadi lama-lama kayaknya nggak cuman sharing tentang HR dan karir, tapi sharing tentang keuangan juga seru gitu. Nah jadi mulailah di tahun 2020 aku sama istriku bikin channel YouTube yang kita ngomongin lebih ke keuangan keluarga. Oke, ini awalnya memang inisiatif sendiri atau memang pengen berbagi aja sih kok? Disuruh kantor sih sebenarnya. Oh, disuruh kantor. Ya, terima kasih ke kantornya yang lama ini ya. Enggak, ini inisiatif sendiri. Jadi berawal dari kebosanan setelah pulang kantor kan, jarak dari aku ngantor tuh di daerah Ben Hill situ. Naik MRT ke Lebak Bulus kan ada setengah jam lah kira-kira. Jadi di kereta itu daripada bosen ngapain ya udah aku ngonten gitu, ngobrol sama netizen kira-kira gitu. Jadi berangkat dari kebosanan, keluar kreativitas, kita berbagi dan ternyata apa yang dibagi ada manfaatnya, ya udah keterusan deh. Oke, sampai akhirnya ngebahas frugal living. Ceritanya gimana tuh kok? Memang pelaku frugal living dari awal? Frugal living dari awal, tapi dulu nggak tahu namanya frugal living. Dulu kan kita karena kepepet aja jadi berhemat kan. Hemat seperti lah ya. Mungkin kebanyakan penonton di sini hemat lah ya. Nah tapi ternyata di tahun 2020 itu aku rasa banyak juga teman-teman sahabat Mirai Asset yang merasakan financial awakening di tahun 2020. Karena di tahun 2020 itu kita uangnya ditabung semua kan. Kita mau ke mall nggak bisa, kita mau jalan-jalan nggak bisa, kita mau makan di restoran nggak bisa. Jadi uang mudah-mudahan ya banyak di rekening gitu kan pada saat itu. Jadi banyak bermunculan konten-konten keuangan di internet juga. Nah waktu itu aku nonton satu channel namanya Dodi Bicara Investasi. Channel ini banyak bicara tentang financial independence, retire early atau FIRE. Gimana caranya kita bisa bebas finansial di usia muda, tidak dengan beli kelas tertentu, tidak dengan ikut jualan produk tertentu, tapi murni dari usaha kita sebagai orang kantoran.
Itu caranya gimana? Ya teman-teman bisa cari sendiri lah ya, ada 4% rule, ada FIRE, jadi bisa googling. Sekarang juga udah banyak creator yang ngomong tentang ini. Tapi basically di tahun 2020 itu sesuatu yang baru buat aku dan istri. Dan itu kayak membuka mata kami bahwa selama ini kami berhemat karena rasa takut. Karena dulu sempat istri harus bayarin utang orang tua. Dulu kita sempat nikah harus cari uang sana sini untuk bayar vendor penikah gitu ya. Jadi dari rasa takut itu di tahun 2020 setelah tahu tentang FIRE movement, kami jadi kebuka matanya, ternyata uang itu bisa kita jadikan tool untuk ibaratnya membeli kebebasan gitu. Membeli kebebasan dari mungkin teman-teman yang tidak suka sama bosnya nih, tidak suka sama kantornya ya, tidak suka kerja 9 to 5, pengennya kerja WFH gitu. Kalau uang sudah diselesaikan, tanggung jawab kalian dengan keuangan sudah diselesaikan, itu tadi kita cerita ya Glenn, 60% masalah hidup selesai lah gitu. Jadi itulah yang akhirnya jadi fokus kami di 2020. Kami sambil melakukan juga kami coba sharing milestone kami ke netizen. Jadi hal-hal sepele sebenarnya yang kami share di YouTube itu, budget grocery bulanan seperti apa, bagaimana cara kami mengatur keuangan untuk sandwich generation, bagaimana cara kami menghitung angka FIRE kami, bagaimana cara kami kompak sebagai suami istri, punya rahasia apa sih supaya suaminya dengerin istrinya gitu untuk mau berhemat sama-sama gitu dan segala macam lah. Jadi kami jadi lama-lama jadi punya pola seminggu sekali ya. Jadi ngupload video seminggu sekali dan topiknya ya nggak jauh-jauh seputar keuangan, FIRE, frugal living gitu. Banyak feedback yang didapat nggak sih dari netizen kok? Banyak feedback pro dan kontra juga karena ada juga yang berpikir ini kayaknya cuman konten doang deh. Ini mungkin jangan-jangan cuma buat konten doang gitu. Atau ada juga yang bilang kan kami pernah bikin satu video budgeting 2,5 juta per bulan untuk groceries gitu. Ada pro dan kontra juga di situ. Ada yang merasa itu masih kemahalan, saya bisa lebih murah. Ada yang merasa wah hebat sekali di Jakarta, tidak mungkin, kamu pasti punya pengeluaran lain yang kamu nggak ceritakan gitu. Tapi kalau kita ngomongin pro dan kontra pasti nggak ada habisnya kan. Kalau netizen kan ada aja yang salah gitu kan kalau di mata netizen. Tapi buat kami karena kami spiritnya itu ya pengen mendokumentasikan juga journey kami berdua. Sefrugal apa sih dulu kok? Dulu seperti teman-teman lain, kami juga fresh grad, kantoran juga, dan mengawali dengan gaji single digit juga. Dan dari sana juga kami punya journey-nya masing-masing lah. Jadi kalau saya mungkin dulu ke kantor ngerasain, kan dulu kuliah di luar negeri gitu ya, begitu pulang ke Indonesia, kuliah dulu naik transportasi umum, mungkin nanti ngantor naik transportasi umum juga. Belum tahu rasanya ternyata transportasi umum di Jakarta pada saat itu belum sebagus sekarang kan gitu. Jadi masih naik namanya Metro Mini. Ada yang tahu Metro Mini 69? Nah itu dulu sahabat saya Ciledug, untuk pulang ya? pergi kantor. Rute Ciledug, betul. Habis itu nyambung bis AC segala macam. Jadi ngerasain itu juga. Kalau Claudia mungkin lebih seru ceritanya. Jadi dia pada satu waktu sempat harus membayar utang orang tuanya. Jadi membantu orang tuanya menyelesaikan cicilan kartu kredit. Itu bisa setengah dari gaji. Jadi begitu gajian langsung setengahnya disetorkan ke ATM di bank sebelah untuk menyetor melunasi utang gitu. Jadi sebenarnya journey kami pun tidak begitu berbeda sih dengan teman-teman yang kantoran gitu ya. Dan saya juga dalam perjalanan konten tidak pernah berusaha menyampaikan bahwa kami berdua tuh lebih tahu, kami berdua tuh lebih hebat. Ayo ikutin seminar rahasia kekayaan sukses di 2024 bersama Samuel dan Claudia, nggak akan ada itu. Kamu cari dimanapun nggak akan ada yang jual, karena memang kami nggak bikin. Jadi buat kami justru mencoba untuk lead by example, mencoba untuk apa yang kami rasakan, apa yang kami kerjakan, itu yang kami kontenkan. Kalau mau ikutin dan cocok ya silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Gitu. Oke, jadi bisa dibilang juga beneran dari nol gitu ya. Tabungan dari nol juga nggak kok? Tabungan dari nol juga. Sampai sekarang sudah mencapai angka FIRE di usia 33 2 tahun lalu. Wow, luar biasa. Jadi udah bisa dibilang financially free nih kok. Udah tercapai goalnya? Sudah tercapai dengan catatan tentunya ya. Kalau FIRE itu kan kita harus maintain certain budget. Kita tidak bisa tiba-tiba, saya mau mau beli kapal misalkan, atau mau melakukan sesuatu yang luar biasa gitu dengan budget yang besar. Itu artinya hitungannya akan berubah lagi.
Tapi catatannya adalah selama lifestyle-nya sama, selama kami bisa menjaga lifestyle kami di level yang sama, ya kami sudah bebas finansial. Gimana rasanya setelah mencapai financial freedom kok? Rasanya ini menarik ya, karena di bulan-bulan pertama itu, tadi kita udah ngobrol juga ya, aku merasa, yes, aku udah mencapai sesuatu, gitu. Aku udah berhasil mendobrak angka yang aku set gitu kan. Orang FIRE biasanya punya FI number, Financial Independence Number, berapa juta, berapa M gitu yang kami targetkan. Ketika terkumpul, kan kami nyatet kan di spreadsheet gitu, net worth kami berapa, ketika tercatat, sudah terkumpul, wah seneng ya gitu. Tapi senengnya itu cuman beberapa minggu, beberapa bulan. Gitu. Malah bingung gitu, rasa bingung yang keluar, habis ini gue mau ngapain ya? Pada saat itu kan posisi masih kerja ya. Apakah iya gue jumawa nih, karena udah mencapai bebas finansial, gue resign aja? Apakah gue kerja terus deh setahun lagi yang ngumpulin lumayan, gajinya bisa ditabung, tipis-tipis tabungan nambah dikit. Jadi rasa bingung itu yang akhirnya harus di-overcome oleh teman-teman yang udah bebas finansial juga. Atau bahkan sebelum bebas finansial juga boleh dipikirin sih, gue mau kemana sih setelah gue bebas finansial nanti. Jadi menurut Kosem nih, yang sudah mencapai financial freedom, seberapa penting sih financial freedom itu buat Kosem? Buat aku sangat penting, karena aku menyadari sekarang setelah aku mencapai financial freedom, mungkin bisa dibilang 60%, 70% masalah, baik dalam rumah tangga atau dalam ngurus anak, yang urusannya ada uang-uangnya, itu udah beres. Gitu. Jadi energi dan waktu bisa aku pikirkan untuk ngerjain yang lain, apa mau berkarya bikin buku atau ngonten, itu jadi lebih bebas gitu ya. Dan sebenarnya aku merasakan financial independence itu bukan seperti orang bilang, oh kamu harus jadi pengusaha dulu, atau tadi kita bercanda ya, harus nikah sama anak artis dulu gitu kan. Tapi sebenarnya kalau teman-teman sebagai karyawan biasa nih, nggak mau ngatur keuangan, pelan-pelan nabung sesedikit mungkin, punya habit untuk, sisihkan sedikit untuk reksadana, untuk investasi, itu sebenarnya bisa juga kok satu hari nanti gitu ya. Meskipun mungkin nggak secepat di luar sana bilang, oh umur 20, umur 30 udah bebas finansial, tapi kalau kita konsisten, kita rutin, tekunin pelan-pelan, pasti satu hari nanti bisa gitu kita capai kemapanan finansial itu. Jadi menurutku bertekun dan responsibel sama keuangan ini sangat penting. Sabar juga ya intinya. Sabar juga. Ya? Oke, nah mungkin bisa dibagiin tipsnya nih sebagai pelaku dulu frugal living, ada sekarang udah financially free. Itu cara budgeting gimana sih kok? Jadi kalau frugal living aliran FIRE ini, Financial Independence Retire Early, kami kan punya matematika 4% rule. Ini kemarin juga Dani Rahmat udah share ya di podcast ini kan, dibilang pengeluaran bulanan dikali 300. Itulah angka FIRE yang kalian perlukan. Sebenarnya cara hitungnya sama gitu ya. Kalau Dani Rahmat biasa dikali 300, ada lagi teman-teman yang bilang disetahunkan dulu terus dikali 25, itu sebenarnya cara hitungnya sama. Nah angkanya mungkin akan terkesan besar, ya mungkin MM-an atau ratusan juta gitu. Tapi sebenarnya angka ini tergantung dari lifestyle kita. Otomatis kalau teman-teman yang lifestyle-nya besar kebutuhannya tiap bulan gitu, pergi party, nonton konser, ya keluar negeri jalan-jalan itu kan pasti pengeluarannya jadi besar juga. Tapi kalau kita misalkan mau coba budgeting nih, kita mau coba ukur tiap bulan sebenarnya yang aku butuhin apa aja sih? Oke, pulsa, listrik, bayar air, beli mungkin groceries di rumah tangga gitu. Fixed cost ya. Fixed cost-nya berapa? Dan kita mau hidup sederhana. Angka itu sebenarnya bisa jadi kecil, ya kan? Yang tadi keinginan-keinginan itu ya udah kita tunda atau kita sederhanakan deh. Gue suka banget nonton konser. Ya konsernya satu aja boleh kali, nggak usah 3 konser setahun gitu misalkan. Jadi kita bisa prioritaskan yang mana yang benar-benar jadi kebutuhan kita. Oke, nah mungkin Kosem nih banyak yang nanya, frugal living tuh hidupnya berarti susah nggak sih? Atau sebenarnya ada gitu budgetnya untuk have fun? Jadi aku sama istri kali ya sharing dari kami ya. Kami punya budget hedon gitu kami bilangnya. Aku punya uang sekian, istriku juga punya uang sekian yang kami itu udah ibaratnya diskresi masing-masing untuk oke, kamu mau beli tas baru, oke kamu mau beli mau upgrade mobil apanya gitu ya. Selama budgetnya ada, ya udah kita pakai. Jadi kami pun masih bisa senang-senang kok, kami masih bisa have fun. Tapi memang senang-senang dan have fun-nya itu ya terbudget gitu. Senang-senang dan have fun-nya itu kami batasin sesuai dengan budget kami. Jadi ibaratnya udah akhir tahun nih, pengen ganti handphone, terus lihat budget tadi, budgetnya udah nggak cukup, ya udah tunggu tahun depan lagi baru ganti gitu. Jadi terbiasa juga untuk menunda keinginan, terbiasa untuk kalau memang terbiasa punya batas. Yang aku temukan terbiasa hidup budgeting itu kayak
kayak paradoks gitu, Glenn. Kita mau seibaratnya membatasi diri kita sendiri, tapi dalam keterbatasan itu kita jadi bebas. Kayak terbiasa disiplin, terbiasa untuk tahu tiap bulan aku cuma boleh habisin segini, aku cuma boleh habisin segini. Lama-kelamaan jadi kayak nggak ada tuh yang FOMO atau kepingin ini, kepingin itu. Karena kita tahu itu bukan hal-hal yang esensial gitu. Kemarin ada konser band dari Inggris datang ke Indonesia gitu kan. Semua orang pengen nonton. Buat kami, udah deh, mungkin nggak usah gitu. Karena kami tahu, meskipun sekeliling kami pada nonton, pada FOMO semua, kami merasa ya itu bukan sesuatu yang kami suka, bukan sesuatu yang akan membantu kami mencapai tujuan finansial, jadi kami bisa say no ke situ. Jadi buat kami ini seperti satu paradoks ya, semakin kami berusaha untuk bebas, semakin berusaha untuk semaunya sendiri, justru kan makin banyak yang kita nggak bisa atur gitu, keinginan makin diikutin, makin satu konser, kayaknya 2 konser, 3 konser, dan seterusnya. Makan enak, mau diikutin terus. Hari ini makan sesuatu yang enak, besok makan yang sama jadi biasa, jadi pengen sesuatu yang lebih mahal, jadi pengen sesuatu yang lebih susah didapat gitu. Di sisi lain kalau dibalik, kalau kita ya udah terbiasa ngatur keinginan, kita terbiasa hidup sederhana, makan makanan rumahan aja, masak di rumah, ke kantor bawa bekal. Ketika kita weekend mau makan sama keluarga, baru restoran yang mewah tadi benar-benar terasa nikmat karena kita makan sama keluarga gitu. Jadi itu melatih disiplin yang memang mungkin sekilas nggak enak gitu ya. Frugal living terkesan ribet dan banyak aturan ya, tapi ketika udah dijalanin justru malah jadi, karena terbiasa diatur, jadi kita merasa lebih nyaman, lebih stabil hidup, dan lebih merdeka sih ujungnya gitu. Nah, tadi sempat ngomongin soal investasi juga. Nah, kalau pilihan investasi untuk Kosem sendiri apa nih? Kalau aku saat ini 60% itu di saham, tapi sahamnya itu index fund. Index fund nih, buat teman-teman yang nggak familiar, artinya aku nggak membeli satu saham tertentu, tapi aku membeli reksadana yang isinya kumpulan saham-saham yang mirroring IHSG. Jadi IHSG naik, aku pun ikut naik, IHSG turun, aku pun ikut turun. Kenapa strateginya seperti ini? Karena, mungkin itu pertanyaan berikutnya ya. Karena aku nggak kepingin terlalu banyak waktu untuk analisa market. Aku kepingin punya waktu untuk, ya udah pokoknya aku tahu portfolioku akan berkembang seiring berjalannya fluktuasi market, kadang di atas, kadang di bawah gitu. Tapi waktuku aku pengen pakai untuk melakukan konten, aku suka nulis, aku suka produksi konten gitu. Jadi aku ingin melakukan hal yang aku suka. Ini style yang mungkin beda, mungkin nggak semua orang seperti ini. Ada yang aktif trader, ada yang aktif mencari cuan tiap hari gitu. Nah, aku dan istri tuh tipikal yang yaudah kita cari uangnya dari kerja, kita cari uangnya dari kerjasama, kolaborasi dengan brand, kalau di konten, atau dari gaji dari kantor. Uangnya taruh di mana ya, kita taruh di instrumen investasi yang relatif lebih mudah dipahami. Oke, dan so far it works ya? So far it works. Meskipun deg-degan juga kan, sempat turun juga kan tahun lalu ya, index fund. Tapi ya kita cicil aja gitu, dollar cost averaging aja ke dalam indeks. Sudah financially free nih Kosem. Ada nggak goal berikutnya? Goal berikutnya jujur masih mencari. Aku senang nulis, senang berkarya, jadi kepingin untuk terus berkarya ya. Selama masih ada netizen yang membaca, masih ada teman-teman yang follow, masih ada audiens, ya aku akan coba untuk terus berkarya. Tapi bigger goal dari itu, kayak mungkin kepengen bikin sesuatu yang besar buat aku pribadi sih nggak ada. Sekarang justru yang paling bikin pusing, bikin kepikiran adalah anak sih. Sekolah anak nanti 2 tahun lagi. Mau kemana, terus anak ini tumbuh kembangnya seperti apa. Kan ada anak-anak yang mungkin dia pinter akademis, atau dia pinter nari, atau dia pinter fisikalnya, jago olahraga. Nah itu aku lagi meraba-raba anakku sendiri ini ke arah mana gitu, dia akan tumbuh kembangnya. Itu mungkin yang lagi jadi fokus sih. Jadi nggak melulu soal uang ya kok ya? Iya, mungkin buat aku saat ini fokusnya lebih ke keluarga sih. Oke, Kosem, boleh bagi tips untuk sahabat Miraset nih, Kosem, terutama buat teman-teman yang masih struggling untuk mencapai financial freedom. Buat teman-teman, buat sahabat Miraset, aku mungkin tipsnya satu aja, nggak usah buru-buru. Karena cara kita mencapai financial independence tuh macam-macam dan di waktu yang berbeda-beda. Kalau aku cerita umur 33 bisa mencapai financial independence, jangan jadiin patokan. Jangan, gue harus ngebut nih balap si Kosem gitu. Dia 33, gue 30, gitu. Sebenarnya financial independence retire early-nya itu kan relatif ya. Apakah 30 itu early
sebenarnya kalau lihat umur pensiun di Indonesia 58, berarti kalau kita pensiun di umur 57, itu pun masih early. Jadi nggak perlu buru-buru, yang penting teman-teman bikin satu habit yang sustainable. Sustainable nih artinya jangan kita kayak diet gitu. Wah berhasil aku diet turun 10 kilo, tapi kemudian ngembang lagi karena luar biasa susah sebenarnya dietnya, aku nggak boleh makan yang aku suka gitu. Nah sama halnya dengan keuangan, bikin satu sistem dengan keluarga di rumah ya, sesuatu yang kalian bisa ulang berkali-kali tiap bulan dan itu terbiasa gitu, dan itu nggak sakit buat kalian gitu. Karena tadi ya frugal juga kalau terlalu sakit, terlalu menabung, ntar nanti jadi menderita, nggak menikmati hidup buat apa juga. Jadi nikmati perjalanannya, bersabar, enjoy the process, dan tidak perlu balapan ya. Angka itu hanya angka ya, yang penting kalian enjoy dan bisa responsible sama hidup kalian. Oke, mudah-mudahan sahabat Beraset sini juga bisa cepat nyusul Kosem ya, mencapai financial freedom. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke segmen games, apa definisi sukses untuk Kosem? Definisi sukses buat aku sekarang adalah mampu untuk mengendalikan waktuku sendiri. Jadi dulu waktu masih belum bebas finansial, waktu masih bergantung sama kantor, artinya waktuku dikendalikan juga oleh kantor. Aku harus masuk dan pulang sesuai jam kantor. Kalau diperlukan di kantor untuk lembur ya aku harus lembur gitu ya. Saat ini bersyukur bahwa aku punya kebebasan untuk bisa berkarya, untuk bisa beraktivitas sesuai dengan waktuku sendiri. Jadi mau jemput anak di tengah hari, mau ambil rapot anak bisa, mau istirahat di rumah, hari ini mungkin nggak produktif jadi istirahat dulu, mau main PS bisa gitu. Jadi buat aku at the end of the day bukan uang yang banyak, tapi kemampuan untuk berkata cukup, dan di dalam rasa cukup itu kita bisa punya kendali atas waktu kita sendiri. Itu yang buat aku pribadi ya artinya sukses. Oke, thank you banget Kosem. Kita menuju ke segmen games ya Ko ya. Oke, kali ini segmen gamesnya adalah this or that. Jadi pilih satu dari dua kata. Siap Ko? Siap. Oke, kita langsung pilih rumah atau apartemen? Rumah. Oke, ngopi di rumah atau ngopi di kafe? Ngopi di rumah. Oke, investasi jangka pendek atau jangka panjang? Jangka panjang. Wah, dalam negeri atau luar negeri? Luar negeri. Kalau jalan-jalan kali ya. Oke, transportasi umum atau pribadi? Transportasi umum, karena dari sini naik MRT deket. Oke, makan di rumah atau di restoran? Makan di rumah. Oke, itu dia. Terima kasih Kosem sudah berbagi cerita di The Masters. Sama-sama. Itu dia sahabat Beraset, perbincangan kita bersama dengan Samuel Ray. Kalau kamu suka sama konten kita, jangan lupa di like, di share, dan juga di komen. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke YouTube channel kita, Mirai Aset Sekuritas. The world is changing, so let's aim higher and bigger. Kita akan jumpa lagi di episode The Masters berikutnya. Bye-bye!